พี่ชนหล่อน้ำก็ต้องสวยครูระวังค่ะขอโทษค่ะ ดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของโรงเรียน ค่ะ Horasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film romance asal Thailand yang wajib ditonton minimal satu kali seumur hidup. Film ini berjudul First Love, A Little Thing Called Love, atau yang lebih dikenal dengan judul Crazy Little Thing Called Love. Mengingat film ini sebenarnya cukup populer, pasti sebagian besar di antara kalian sudah pernah menontonnya. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang seorang siswi SMP yang hitam, dekil, gadel, bleketek, jelek bernama Nam. Nam sendiri mencintai seorang laki-laki tampan yang merupakan idola murid-murid di sekolah mereka bernama Sean. Bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, saya sarankan untuk menonton film yang mengharukan ini secara langsung untuk mendapatkan feel yang jauh lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Crazy Little Thing Called Love. All around you. Film dibuka dengan memperlihatkan Nam yang sedang memandangi laki-laki tampan yang ia taksir bernama Sean. Nam mempunyai 3 orang sahabat yang sama-sama burik dan tidak gaul seperti dirinya, bernama Gi, Cheer, dan Nim. Sehari-hari, Nam membantu ibunya yang memiliki usaha penginapan khusus turis yang sedang berkunjung ke Thailand. Nam memiliki seorang adik perempuan yang sering berkelahi dengan dirinya, sedangkan ayah mereka bekerja sebagai koki di New York, Amerika. Di sekolah, pada saat jam pelajaran bahasa Inggris yang dibawakan oleh guru mereka yang bernama Ibu Guru In, Nam permisi ke toilet. Nam memilih jalan memutar untuk bisa melihat laki-laki yang ia sukai, yaitu Sean. Sean adalah seorang yang cukup jahil. Saat kembali dari toilet, Nam melihat Sean yang sedang dihukum karena ketahuan guru menjahili teman sekelasnya. Pada setiap kesempatan, Nam selalu mencari cara untuk bisa membandangi Sean. Karena Sean adalah murid yang tampan dan jago bermain sepak bola, maka tak heran dirinya menjadi idola bagi siswi-siswi di sekolah mereka. Tentu saja, ini merupakan halangan besar bagi Nam. Dikarenakan pasti akan sangat sulit untuk menyukai seseorang yang juga dicintai oleh semua orang. Di rumah, Nam kedatangan pamannya yang bernama Chang, yang baru saja kembali dari Amerika. Ayah dari Nam sendiri sudah kurang lebih 5 tahun tidak kembali ke rumah mereka. Paman Chang pun menyampaikan pesan dari ayah mereka, yang mengatakan jika salah satu anaknya mendapatkan peringkat tertinggi di kelas, maka ayahnya akan memberikan tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya. Nam yang sangat ingin bertemu dengan ayahnya pun bertekad untuk meraih peringkat teratas di kelasnya. Suatu ketika, karena Sean menolong Nam dan teman-temannya yang sedang diganggu oleh murid-murid lain, Nam pun memberikan sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasihnya kepada Sean. Tanpa diduga, ternyata Sean mengetahui namanya. Nam pun merasa sangat senang karena hal itu. Keesokan harinya, teman-teman Nam membahas soal buku yang memberitahukan bagaimana cara membuat seseorang menyukai diri mereka. Di sini, Nam mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai hal-hal seperti itu kepada temannya. Tetapi, pada saat teman-temannya sudah pulang, Nam malah mengikuti instruksi dari buku tersebut. Di sisi lain, Sean yang sedang bermain bola ditawari oleh temannya untuk mengikuti sebuah kontes fotografi. Ternyata, dulunya ayahnya Sean merupakan seorang pemain sepak bola kelas nasional. Tetapi, karena di suatu pertandingan final, tidak bisa mencetak gol pada saat penalti, ayah Sean menjadi bahan olokan dari orang-orang. Hal ini membuat Sean trauma
dan tidak pernah mau bergabung ke dalam grup sepak bola walaupun memiliki kemampuan bermain yang sangat bagus. Di sekolah, Nam dan teman-temannya kembali membahas buku tentang cara membuat orang jatuh cinta. Lalu, mereka pun memutuskan untuk membantu Nam mendekati Sean dengan berdasarkan metode-metode dari buku yang mereka baca. Tetapi rencana mereka tidak pernah berhasil. Setiap Nam hendak mendekati Sean, terdapat seorang siswi yang juga menyukai Sean bernama Fayi, yang selalu saja menyela dirinya. แถมยังเป็นแม่สีเรือนอีกจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ย Sepulang sekolah, mereka berencana menghilangkan kunci motor milik Nam agar bisa diantar pulang oleh Sean. Tetapi lagi-lagi, Fayi menyelah mereka dengan cara berpura-pura kakinya terkilir agar diantar pulang oleh Sean. แสดงมาป่ะวะเนี่ย Lalu beberapa bulan pun berlalu. Kini, mereka yang tadinya merupakan murid kelas 1, sekarang telah menjadi murid kelas 2 SMP. Di rumahnya, Nam didatangi oleh ketiga temannya. Di sini Gi, Cheer, dan Nim berupaya melakukan segala cara untuk membuat Nam menjadi lebih cantik. พี่ชนหล่อน้ำก็ต้องสวยคิดถึงไม่มีวันไหนที่เธอไม่เคยไม่คิดถึงเธอมาแล้วเด็ก Keesokan harinya, di sekolah, karena itu adalah tahun ajaran baru, maka masing-masing klub ekskul mengajak murid di sekolah untuk bergabung. Terlihat di sini, klub ekskul drama dari Bu Guru In sangat sepi peminat. Sementara itu, klub ekskul seni tari dari Bu Guru On sangat diminati. ๆไม่เหมาะกับไอคอนเซปต์ขาวสวยหมวยอะไรสาวนาฏศิลป์นั่นเลยอ่ะ Nam dan teman-temannya pun juga ikut mendaftar ke ekskul tari, karena klub tari merupakan ekskul yang cukup populer di sekolah mereka. Klub tari sendiri dipenuhi oleh siswi-siswi yang cantik dan tidak burik seperti Nam dan teman-temannya. Lalu, tiba-tiba Sean datang ke tempat itu. Fayi yang ternyata juga ikut mendaftar di ekskul tari, meminta Sean untuk memotret dirinya. Lalu, Nam yang tidak mau kalah pun ikut masuk ke dalam frame agar dirinya juga difoto oleh Sean. Sean pun menyadari bahwa kini kulit Nam tidak segelap dulu. Setelah Sean pergi, Fayi pun terlibat keributan dengan teman-teman Nam. Karena hal itu, Bu Guru On pun mengusir mereka dari barisan klubnya. Tetapi karena memiliki wajah yang cantik, Fayi dan teman-temannya pun diperbolehkan bergabung. Sungguh, keadilan sosial bagi seluruh perempuan-perempuan berparas cantik memang benar adanya. Di kantin, tiba-tiba Bu Guru In datang menghampiri Nam and the Gang dan meminta mereka untuk bergabung di klub drama. Karena Nam memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik dibandingkan murid-murid yang lain, maka Bu Guru In memilih dirinya untuk memerankan sang putri salju dalam drama Putri Salju dan 7 Kurcaci. Keesokan harinya, Bu Guru In meminta Pin, yaitu salah seorang anggota klub tari yang sangat cantik, untuk mendandani anggota-anggota dari klub drama. Dimulai dari Nam. Pin sendiri adalah seorang siswi yang biasanya satu pergaulan dengan Sean. Ladies and gentlemen, saya persembahkan kepada kalian, inilah Nam yang baru. Lalu, tibalah hari pertunjukan. Berbanding terbalik dengan pertunjukan klub tari yang ditonton oleh banyak orang, pertunjukan dari klub tari hanya ditonton oleh segelintir orang saja. Nam pun tampak sedih karena Sean tidak datang menonton pertunjukan mereka. Walaupun pertunjukan mereka tidak ada yang menonton, Bu Guru In tetap memberikan mereka semangat setelah pertunjukan dari ekskul drama itu berakhir. Lalu Nam melihat apel yang mereka gunakan untuk pertunjukan sebelumnya telah digigit oleh seseorang. Orang tersebut juga meninggalkan surat di bawah apel itu. Nam yang sangat senang pun menduga bahwa surat itu berasal dari Sean. Tetapi teman-teman Nam berpikir bahwa itu berasal dari murid aneh yang merupakan anggota ekskul mereka. Di rumahnya, Nam pun sangat kesal karena Sean tidak menonton pertunjukan mereka. Keesokan harinya, Sean didatangi oleh seorang murid pindahan bernama Top yang merupakan sahabatnya sejak kecil dulu. Top, yang tidak kalah tampan dari Sean pun dengan singkat, dapat merebut perhatian dari siswi-siswi di sekolah mereka. Di kantin, Nam yang sekarang sudah semakin cantik pun berhasil menjadi pusat perhatian dari murid-murid di sekolahnya. Hal ini pun juga terjadi karena Ibu Guru In menayangkan rekaman pertunjukan klub drama mereka yang sebelumnya.
Top pun juga mulai tertarik dengan Nam yang memerankan seorang putri salju tersebut. Beberapa bulan pun berlalu, dan kini mereka sudah berada di kelas 3. Di lapangan, Top meminta Sean untuk melakukan tendangan penalti. Tetapi karena masih trauma karena kekalahan ayahnya dulu, Sean pun enggan untuk melakukannya. Tak lama kemudian, terdapat 2 orang siswi yang mengajak Top untuk berfoto. Karena rebutan posisi foto dengan Top, 2 siswi tersebut pun berkelahi. Lalu semua murid yang berada di sekitar mereka pun ikut berdatangan dan membuat keributan itu semakin parah. Keributan itu menyebabkan 2 siswi yang merupakan pemimpin drum band tersebut cedera. Alhasil sang kepala sekolah pun meminta ibu guru In untuk mencari pemimpin drum band yang baru untuk acara festival olahraga yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Melihat Nam yang mahir melempar-lemparkan raket badmintonnya, ibu guru In pun berinisiatif untuk meminta Nam menjadi pemimpin drum band yang baru. บอกได้เลยว่ายังไม่เคยเห็นใครเลิศเลอ perfect excellent เท่าน้ำเลย ปุยนคะบอกน้ำมาตรงๆดีกว่าค่ะ Setelah itu, ibu guru In pun melatih Nam menjadi pemimpin drum band tersebut. Karena selalu gagal, Nam pun mengeluh mengapa dirinya yang harus melakukan hal tersebut. Tetapi karena teman-temannya terus menyemangati dirinya, Nam pun mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. รินรับรองเลยค่ะว่าวงดุริยางค์ของเราในปีนี้นะคะ จะต้องเด่นที่สุดครูระวังค่ะขอโทษค่ะ ดัมเมเยอร์ไม้1ของโรงเรียน ค่ะ Lalu karena tongkatnya disita oleh kepala sekolah, Nam pun menggunakan sapu untuk menjadi alat latihannya. Nam pun berlatih keras sampai malam hari tiba. Di sisi lain, dengan support dan semangat dari teman-temannya, Sean pun berhasil melakukan tendangan penalti yang selama ini tidak bisa ia lakukan karena trauma dari kekalahan ayahnya pada saat penalti dulu, pada saat ayahnya masih menjadi pemain sepak bola nasional. Mereka semua pun sangat senang, termasuk Nam dan ayah dari Sean yang melihat kejadian tersebut. แหมยิ้มหวานเลยนะ Kini Sean pun telah lepas dari trauma akibat kekalahan ayahnya dulu. Lalu karena termotivasi dari keberhasilan Sean, Nam pun semakin giat untuk melakukan latihannya. Setelah beberapa hari terus-terusan berlatih, akhirnya Nam pun berhasil melakukan gerakan untuk menjadi pemimpin pawai. Hingga tibalah acara pawai tersebut. Nam pun tampak sangat cantik mengenakan kostum yang dipakainya. Top temannya Sean pun semakin terpesona oleh kecantikan dari Nam. Lalu hari Valentine pun tiba. Tidak seperti pada saat masih burik dulu, Nam yang sekarang menjadi idola di sekolahnya pun mendapatkan banyak sekali coklat Valentine. Tetapi, walaupun Nam mendapatkan hadiah dari banyak laki-laki, dirinya tetap merasa sedih karena ia belum mendapatkan hadiah dari Sean. Tak lama berselang, Sean pun muncul dengan membawakan sebuah bunga. Nam pun begitu senang, tetapi ternyata bunga itu bukanlah dari Sean, melainkan dari temannya. Tentu saja, karena hal ini Nam pun sangat kecewa. Saat memeriksa tasnya, Nam menemukan sebuah surat tanpa nama yang mengajaknya ketemuan di sekolah besok. Keesokan harinya, Nam datang ke tempat yang tertulis di surat itu. Nam pun sangat senang melihat Sean yang hendak menghampiri dirinya. Tetapi, Nam pun harus kembali menelan kekecewaan saat mengetahui bahwa Top lah yang mengirim surat tersebut dan bukanlah Sean. Di sini, Top mengungkapkan perasaannya dan meminta Nam untuk menjadi pacarnya. Karena tidak tahu lagi harus mengatakan apa, Nam pun hanya bisa terdiam dan membisu. Lalu, libur musim panas pun tiba. Untuk merayakan ulang tahun dari Cheer, Gi dan Nim pun mengajak Nam untuk membelikannya kue ulang tahun. Tetapi, Nam tidak bisa ikut dengan mereka karena ia sedang liburan bersama Top dan teman-temannya. Di sini, Nam ikut pergi bersama Top untuk bisa bertemu dengan Sean. Lalu, Sean pun bercerita banyak hal kepada Nam. พี่ก็เลยไม่กินปลาหมึกมานานแล้วตั้งแต่พี่ได้ฟังเรื่องนี้
Tak lama kemudian, Top datang. Saat mereka sedang berjalan, Nam tiba-tiba terjatuh yang menyebabkan kakinya terkilir. Karena tidak bisa berjalan, Nam pun digendong oleh Top. Walaupun sebenarnya Nam sangat ingin Sean yang menggendong dirinya, tetapi Nam sudah cukup bahagia hanya karena tasnya dibawakan oleh Sean. Sepulang liburan, Nam pergi ke rumah Cheer untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi teman-temannya sudah pergi terlebih dahulu. Di sekolah, terlihat bahwa kini Nam sudah tidak lagi bermain dengan ketiga teman baiknya. Daripada bermain dengan mereka, Nam lebih memilih untuk bermain dengan Sean, Top, Pin, dan teman-temannya. Saat menghampiri teman-teman lamanya, Nam sudah tidak lagi diterima oleh mereka. Beberapa hari kemudian, Nam mengikuti pesta api unggun bersama Sean, Top, Pin, dan teman-temannya. Di sini, Nam berusaha untuk semakin dekat dengan Sean. Hingga sampai saat mereka merayakan hari ulang tahun, salah satu teman mereka, tiba-tiba Top mencium pipi Nam. Nam pun sangat kaget, dan mulai menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Setelah Top mengantarkan dirinya pulang, Nam langsung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima ajakan Top untuk menjadi pacarnya. Nam pun meminta maaf karena telah membuat Top salah sangka dan mengatakan jika dirinya mempunyai orang lain yang ia sukai. Keesokan harinya, Top pun mencurahkan isi hatinya kepada Sean, teman baiknya. Lalu, Top meminta kepada Sean agar apapun yang terjadi, Sean tidak akan pernah menjalin hubungan dengan Nam. Karena sangat menyakitkan bagi Top melihat teman baiknya sendiri menjalin hubungan dengan perempuan yang ia cintai. Lalu, Sean pun menuruti kemauan dari teman baiknya itu. Setelah tidak bisa lagi bermain dengan kelompok Sean dan kehilangan ketiga teman baiknya, Nam pun melakukan semua aktivitasnya seorang diri. Tentu saja, walaupun telah menjadi murid cantik yang populer di sekolahnya, Nam pun tetap merasa sedih karena kehilangan ketiga teman-temannya. Sementara itu, Sean menerima kabar dari ayahnya bahwa setelah tamat SMA nanti, Sean akan pergi ke Bangkok untuk bergabung dengan klub resmi. Sebagai catatan, di cerita ini, Nam adalah seorang murid kelas 3 SMP, sedangkan Sean merupakan murid kelas 3 SMA. Tetapi, mereka berdua berada di sekolah yang sama karena mereka bersekolah di sekolah swasta yang terdapat SMP dan SMA di dalamnya. Lalu, tibalah semester terakhir bagi mereka. Di sekolah, Nam memberanikan diri untuk mendatangi ketiga temannya. Di sini, kondisi mereka berempat pun sangat canggung. Nam lalu menyanyikan sebuah lagu yang biasa mereka nyanyikan bersama. Selesai bernyanyi, Nam pun meminta maaf kepada teman-temannya. Kini, pertemanan mereka pun kembali seperti semula. Di rumahnya, Nam diberitahu oleh teman-temannya bahwa dirinya berhasil mendapatkan posisi teratas di kelas mereka. Mengetahui hal itu, Nam pun merasa sangat senang. Dikarenakan, sesuai janji dari ayahnya di awal film sebelumnya, jika salah satu anaknya berhasil mendapatkan peringkat teratas di kelas, maka ayah mereka akan membiayai tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya. Di sini, teman-teman Nam meminta dirinya untuk mengungkapkan perasaannya yang sudah ia pendam selama 3 tahun ini kepada Sean. Karena Nam akan segera pergi ke Amerika dan kemungkinan besar dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan Sean. Mereka pun memberitahu karena Nam sudah berubah menjadi perempuan yang cantik dan pintar, kemungkinan Sean pasti akan menerima dirinya. Kemudian, tibalah hari kelulusan. Teman-teman Nam pun menyuruhnya untuk menemui Sean yang berada di kolam renang dan mengungkapkan perasaannya. Lalu, Nam pun mengungkapkan perasaannya kepada Sean. Nam benar-benar sangat menyukai Sean. Ia sudah 3 tahun lamanya memendam perasaan itu. Dirinya juga melakukan berbagai perubahan
agar bisa mendekati Sean. Tetapi, baru saat inilah ia berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Sean. แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำมากที่สุดและน่าจะทำมาตั้งนานแล้วน้ำชอบพี่ชน Tetapi sayangnya, pada saat itu Sean sudah berpacaran dengan Pin. Nam yang kecewa pun harus berpura-pura tegar dengan menyemangati hubungan antara Sean dan Pin. Di jalan, dengan wajah yang masih berurai air mata, Nam bertemu dengan Pin. Di rumahnya, Sean sudah ditunggu oleh manajer klub bola yang akan ia masuki. Mereka berencana untuk membawa Sean malam itu juga, karena besok mereka sudah akan mulai berlatih. Ternyata, selama ini Sean pun juga sebenarnya menyimpan perasaan kepada Nam. Ini terlihat dari banyaknya foto Nam yang diambil dan disimpan oleh Sean. Ternyata, Sean sudah mulai menyukai Nam, bahkan pada saat Nam masih belum secantik seperti sekarang. Sean adalah orang yang menggigit apel setelah Nam selesai melakukan pertunjukan drama sebelumnya. Sean sudah menanam sebuah bunga mawar dari mulai bunga itu masih kecil untuk kemudian pada saat besar nanti akan ia berikan kepada Nam pada saat hari Valentine tiba. Sean memberitahukan jika bunga itu adalah pemberian temannya karena ia tidak berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Nam. Selama ini, Sean menahan rasa sakitnya melihat top sahabat baiknya mencintai Nam. Sebelum pergi, Sean meninggalkan buku yang berisi foto dan perasaannya kepada Nam tepat di depan rumah Nam. 9 tahun pun berlalu. Terlihat Sean sedang menggendong seorang bayi. Di sini, ia datang untuk menemui Pin. Pada awalnya, saya mengira Sean telah menikah dengan Pin. Tetapi, bayi itu adalah anak dari Pin dan suaminya yang pergi meninggalkan dirinya. Sementara itu, sekarang Nam telah menjadi perancang busana yang cukup sukses di New York. Nam kembali ke Thailand karena sebuah pekerjaan dan ingin menemui ibunya. Setelah menceritakan masa sekolahnya, sang presenter menunjukkan buku yang diberikan oleh Sean sesaat sebelum dirinya pergi. Ternyata, pihak acara sudah menyiapkan Sean sebagai bintang tamu kejutan bagi Nam. Setelah berhenti menjadi pemain sepak bola nasional, kini Nam telah menjadi seorang fotografer terkenal. Lalu, Nam pun bertanya, apakah Sean kini sudah menikah? Ternyata, selama 9 tahun ini, Sean menunggu kepulangan Nam dari Amerika. Lalu, film pun berakhir. Dalam film ini, sebenarnya Ibu Guru In juga memiliki kisah romansanya sendiri yang tidak kalah seru. Tetapi, sengaja tidak saya bahas demi menghemat durasi video. Menjelang akhir film, saya sangat takut kalau kisah cinta antara Nam dan Sean tidak berakhir bahagia. Untung saja, film ini berakhir dengan happy ending. Oh iya, BTW si Namnya ini entah perasaan aku aja pakai mana. Agak-agak mirip sama Danila Riyadi nggak sih, weh? Apa perasaan aku aja? Sebenarnya, pesan yang terkandung dalam film ini sangat banyak. Salah satunya adalah, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan kita, karena sebuah penyesalan berawal dari melewatkan hal-hal yang tidak kita lakukan ketika kita punya kesempatan. Oke,
Mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Apa pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.